Shalom, selamat pagi sedulur dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa dengan saya Winarno, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Pertama saya mengucapkan selamat Hari Natal 2025 bagi saudara-saudaraku yang merayakan Hari Natal di tahun ini. Kiranya berkat, damai, sukacita Natal senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sedulur dimanapun kalian berada, hari ini saya akan membahas tentang peran keluarga Kristen masa kini. Nah, keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, di tengah derasnya arus perubahan, baik itu teknologi, baik itu tantangan moral di era modern, peran keluarga Kristen ini semakin menjadi kritis. Nah, oleh sebab itu, kita harus kembali kepada peran kita di dalam keluarga. Lalu apa saja peran keluarga di masa kini? Yang pertama tentu saja bahwa keluarga itu harus menjadi gereja kecil. Artinya keluarga harus menjadi pusat ibadah dan pendidikan iman. Di masa kini di mana informasi dan nilai-nilai duniawi mudah sekali masuk ke rumah ya melalui chat-chat atau melalui media sosial. Dan oleh sebab itu peran keluarga sebagai tempat utama pendidikan iman tidak bisa digantikan. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan bahwa sebagai orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mendidik anak-anak kita. Kita harus mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, baik saat duduk, baik saat berjalan, saat berbaring, saat bangun. Keluarga harus menjadi sekolah iman di mana Alkitab menjadi dasar hidup. Selain itu, keluarga juga harus menjadi misbah bagi keluarga. Ya, keluarga harus menjaga misbah keluarga. Ada jam untuk berdoa, ada jam untuk baca firman, ya saat teduh bersama dengan keluarga. Karena ini adalah tempat anggota keluarga untuk menyembah dan melayani Tuhan secara bersama-sama membangun komunitas orang kudus yang terpisah dari dunia. Dan yang kedua, peran keluarga masa kini yang kedua adalah keluarga harus menjadi benteng kasih dan komitmen di tengah perubahan. Sedulur, era modern menghadapi peningkatan perceraian dan melemahnya komitmen. Ya, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi model kasih. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi model kesetiaan dan pengampunan. Sebab itu, komunikasi yang penuh dengan kasih ini diperlukan di dalam keluarga. Bagaimana keluarga harus mengembangkan komunikasi yang terbuka dan penuh dengan kasih, di mana setiap anggota keluarga mereka merasa didengar, merasa dihargai, serta kebenaran disampaikan dengan kelembutan. Lalu tentang kesaksian pernikahan, hubungan suami istri yang didasarkan pada kasih, pada pengorbanan dan kesetiaan adalah kesaksian yang paling nyata di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, perkawinan Kristen harus didasarkan pada cinta kasih Kristus yang berkomitmen. Yang berikutnya adalah bahwa keluarga juga harus menetapkan visi bersama. Ya, keluarga Kristen perlu memiliki yang namanya visi rohani yang jelas, yaitu menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan bersama. Lalu yang ketiga, peran dari keluarga Kristen masa kini yang ketiga adalah keluarga harus menjadi agen transformasi dan teladan di dalam masyarakat. Artinya keluarga harus bisa menjadi garam dan menjadi terang di lingkungan masyarakat. Keluarga Kristen tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus menjadi saksi bagi dunia yang ada di luar sana. Menjadi terang, keluarga yang utuh, keluarga yang damai, yang berpusat pada Kristus, ya, menjadikan Kristus sebagai pusat dan yang terutama di dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian, keluarga-keluarga bisa menjadi terang di tengah-tengah lingkungan di mana keluarga itu berada. Pelayanan bersama, keluarga dapat melayani Tuhan dan sesama secara bersama-sama menunjukkan kepedulian sosial sebagai wujud nyata dan iman kepada Kristus. Lalu yang berikutnya adalah tentang integritas digital. Nah, sahabat,
di era informasi, ya, dan gaya hidup yang cenderung materialistis, ya, individualitas dan sosialita, keluarga Kristen harus menjaga, ya, integritas rohani dan menetapkan batasan yang sehat terhadap teknologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Alkitab. Ada 3 hal yang saya sampaikan di pagi hari ini, bahwa keluarga Kristen harus memiliki peran yang sungguh-sungguh. Yang pertama adalah keluarga harus menjadi gereja kecil. Artinya keluarga sebagai pusat peribadatan dan sebagai pusat pendidikan iman. Dan yang kedua, keluarga harus menjadi benteng kasih dan komitmen di tengah perubahan. Dan yang ketiga, keluarga harus menjadi agen transformasi dan teladan masyarakat. Keluarga harus bisa menjadi garam dan terang di lingkungan di mana keluarga itu berada. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom.